Jadi judulnya apa tadi? Qadha salat sunat fajar. Jadi mengqadha salat sunat fajar. Oke. Iya. Baik, ibu-ibu boleh lihat di sini. Ini pentingnya salat sunat fajar dulu. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu dari Qais. Ya, dari Qais bin Amr mengatakan 2 rakaat sebelum subuh atau sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini hadis ini menunjukkan keutamaan dan besarnya salat sunat fajar. Sehingga bila tertinggal pantas diganti. Nah, pantas diganti atau diqadha. Itu menunjukkan dulu bagaimana hebatnya salatnya itu. Nah, jadi Qais ini menjelaskan ya bahwasanya ini dinilai hasan ini hadisnya ini, ya kan? Kata beliau ada nabi ya dulunya melihat ya orang salat sebelum salat subuh atau setelah salat subuh. Lalu pernah ditegur, tapi setelah ditegur ditanya, kenapa engkau salat salat subuh? Lalu orang itu mengatakan, saya mengganti salat sunat fajar. Nah, semenjak itu Nabi tidak lagi menegur orang untuk salat setelah salat subuh. Setelah ada Rasul tahu kalau ada yang mengqadha salat sunat fajar setelah salat subuh. Jadi bisa saja Bu, kalau sekarang kita ada orang salat selesai salat subuh dia salat, kita tegur, salat subuh ada aja. Tidak Bu, ambo kok mengganti salat sunat fajar ambo. Kalau begitu tidak, jangan tegur je besok lagi. Berarti ada orang mengganti. Itu ceritanya ya. Biasanya kan setelah salat subuh ini tidak ada salat lagi. Tapi ini ketemu, Nabi tanya, ini salat apa? Saya mengganti salat sunat fajar. Semenjak itu Nabi tidak lagi menegur. Berarti itu dibolehkan, itu maksudnya di situ. Berarti ada syariatnya lah. Kemudian ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza lam yusalli rakaatal fajri salahuma ba'da syam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika Nabi tidak sempat salat sunat fajar sebelum subuh, maka beliau mengqadhahnya setelah matahari terbit. Mulai kau ditunjukkan beliau akan mengganti Nabi setelah matahari terbit. Tetapi hadis yang sebelumnya ini selesai sholat subuh. Iya kan? Nabi tidak menegur orang setelah mengetahui bahwa dia mengqadha sholat sunat fajar setelah subuh. Ada orang sholat setelah sholat subuh, lalu ditanya, sholat apa? Sholat sunat fajar, mengganti. Berarti selesai sholat subuhnya dia ganti. Maka ada 2 waktu di situ. Boleh diganti selesai sholat subuhnya, atau mengambil hadis dari Aisyah. Nabi menggantinya setelah terbit matahari. Nah, gitu maksudnya. Jadi kesimpulan ahli fikih, jika luput sebelum subuh, boleh mengqadha dalam 2 waktu. Segera setelah sholat subuhnya berdasarkan hadis dari Qais bin Amr tadi, atau setelah matahari terbit berdasarkan hadis dari Aisyah. Boleh tuh. Nah, mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, Hambali, dan sebagian dari Maliki atau Malikiyah membolehkan qadha sunat fajar karena keutamaan yang sangat tinggi. Itu pendapat ulama. Jadi ada mengqadha itu karena ada contoh dari Nabi, kata Aisyah, kalau terluput sholat sunat fajar, beliau sholat setelah matahari terbit. Tapi ada sahabat selesai sholat subuh, dia melaksanakan sholat. Nabi bertanya, ini sholat apa? Saya mengganti sholat sunat fajar. Nabi tidak melarang, tidak pula mengatakan, kalau kamu mau ganti, nanti di waktu matahari terbit. Tidak. Tapi Nabi tidak lagi menegur. Berarti kesimpulannya boleh. Jadi satu, bisa diganti sholat sunat fajar itu kalau terluput. Nah, kalau terluput berarti selama ini dia sholat sunat fajar. Kalau tidak pernah sholat fajar, apa pula mau diganti? Berarti orang yang biasa sholat sunat fajar
lalu terluput dari sholat sunat fajarnya itu, maka boleh dia mengqadha, menggantinya setelah subuhnya atau setelah matahari terbit. Itu ya. Iyalah, jangan ketika matahari terbit. Setelah terbit berarti masuk waktu duha. Ya, niatkanlah situ pengganti sholat sunat fajar. Oke ya.